Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu nama Ibu. Ibu Aulia Fajriyanti. Ibu tinggal di Jalan Lengkong Barang di Parung, Bogor. Ibu lulusan dari Universitas Indraprasta PGRI, program studi pendidikan ekonomi, yang dimana Ibu berdiri di sini untuk menjadi guru pengganti sementara dari Mr. Abin yang kebetulan Mr. Abin sendiri sedang tidak bisa mengajar kalian semua dikarenakan ada kegiatan di luar kota, sehingga Ibu menggantikan Mr. Abin di sini. Mungkin sebelum memasuki pelajaran lebih jauh, atau Ibu langsung masuk aja ke pelajarannya, tapi kan kalian sebelumnya udah diajarin sama Mr. Abin ya tentang sejarah ilmu ekonominya dulu, terus ruang lingkup ekonomi, terus pendapatan nasionalnya sebelum masuk ke materi Ibu. Kebetulan Ibu masuk ngajar materi tentang keseimbangan pendapatan nasional sektor 2. Ini yang ingin Ibu ajarkan. Kan Ibu juga mau nanya nih sebelum masuk ke materi Ibu ini, itu kan kalian udah belajar dulu ya tentang pendapatan nasional lah. Nah, apa sih definisi dari pendapatan nasional? Kalau kalian pada tahu boleh diucapin. Kalau misalnya kalian nggak tahu, Ibu yang mengingatkan kembali tentang pendapatan nasional itu apa. Pendapatan nasional itu adalah sebagai nilai dari hasil seluruh produk yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara. Itu dalam 1 tahun biasanya ya. Nilai yang dimaksud itu perhitungan pendapatan nasionalnya adalah nilai jualnya. Nilai jual dengan sendirinya termasuk pajak yang timbul atas transaksi penjualan barang atau jasa tersebut. Seperti itu. Terus apa sih yang udah kalian pelajari lagi gitu kan dari pendapatan nasional, atau udah cukup untuk remindernya? Kalau udah cukup untuk remindernya, Ibu mau masuk ke materi yang akan Ibu jelaskan ke kalian. Mungkin udah kali ya Ibu. Oke, selanjutnya Ibu masuk ke materi ini. Nanti yang ingin bertanya setelah Ibu menjelaskan materi ini. Oke, untuk berikutnya tadi kan Ibu udah sedikit nge-reminder ya. Sekarang masuk ke materi yang memang ingin Ibu jelaskan ke kalian, ya kan? Ibu ingin masuk ke materi yaitu keseimbangan pendapatan nasional perekonomian dua sektor. Keseimbangan pendapatan nasional dua sektor yaitu pendapatan nasional yang tidak satupun kekuatan dari faktor-faktor ekonomi yang memiliki tendensi untuk mempengaruhinya atau pendapatan nasional di mana semua pelaku ekonomi memberikan kontribusi pada batas yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tuh keseimbangan pendapatan nasional ini, atau pada istilahnya itu equilibrium ya, equilibrium nasional ini yaitu equilibrium nasional income untuk melakukan pengeluaran atau untuk membeli barang dan jasa. Nah, keseimbangan pendapatan nasional ini merupakan persamaan dari sejumlah kontribusi pelaku ekonomi, sedangkan pendapatan nasionalnya adalah identitasnya. Jadi kurang lebih untuk pengertian dari keseimbangan pendapatan nasional itu ya seperti yang tadi Ibu ucapkan. Dan untuk perekonomian di dua sektornya itu adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Biasanya ini tuh dimisalkan tidak dapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Selanjutnya Ibu jelaskan lagi perekonomian dua sektornya itu maksudnya dari yang rumah tangga dan perusahaan itu apa ya. Baik, tadi kan ada dua ya, perekonomian dua sektornya itu ada dua, yaitu pada perusahaan dan rumah tangga. Untuk rumah tangga itu terdapat dua pilihan rumah tangga dalam menggunakan pendapatan disposable-nya, yaitu untuk konsumsi, barang dan jasa, dan untuk tabungan. Kalau konsumsinya itu menjadi satu-satunya unsur GNP yang terbesar di antara unsur lainnya. Nah, untuk besarnya konsumsi ini sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Ada korelasi positifnya. Nah, untuk yang dari perusahaan itu, kalau yang dari perusahaan itu terdapat dua pilihan perusahaan dalam menggunakan pendapatannya. Yang pertama untuk konsumsi barang dan jasa, yang kedua itu untuk investasi. Dan untuk investasinya itu yaitu penambahan atas barang-barang modal yang dilakukan sektor perusahaan.
Biasanya sektor rumah tangga ini fungsi konsumsi, ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Nanti akan Ibu jelaskan juga untuk fungsi konsumsi dan fungsi tabungannya. Tapi sebelum masuk ke situ, Ibu ingin membuatkan siklus aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Jadi itu ada siklusnya yang dimana pendapatan faktor-faktor produksi itu seperti gaji dan upah, sewa, bunga dan untung itu nanti dia arahnya ke rumah tangga dulu, jalan ke rumah tangga, terus mengalir ke aliran itu aliran dua, terus pengeluaran rumah tangga. Aliran satunya itu dia biasa dari perusahaan. Itu lagi yaitu ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor. Itu ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar, terus yang kedua itu ada sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga itu akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Nah, untuk yang ketiga, sisa pendapatannya rumah tangga itu yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Biasanya dia tuh ditabung gitu, jadi nanti akan menghasilkan kayak sebuah nilai investasinya. Terus yang keempat itu pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Terus Ibu mau ngejelasin juga yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan itu ada ciri-ciri hubungan konsumsi dan pendapatannya, akan Ibu jelaskan. Lalu tadi Ibu akan menjelaskan yang mana itu ciri-ciri hubungan konsumsi dan pendapatan. Itu ada 3 ciri. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan menutupnya dari tabungan atau mengambil dari tabungan. Yang kedua, pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsinya. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Dan itu nanti ada rumusnya. Rumusnya itu bentuk umum. Bentuk umum YD sama dengan C plus S, yang dimana YD ini untuk pendapatan disposable, dan yang C-nya ini sebagai konsumsi rumah tangga, dan yang S ini sebagai tabungan. Udah dalam bentuk umum ini, selanjutnya itu masuk ke tentang kecondongan konsumsi dan menabung. Kecondongan konsumsi dan menabung itu, kecondongan mengkonsumsi marginal didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Nah, untuk definisi kecondongan menabung sendiri, yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperolehnya. Kecondongan menabung ini rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan dengan pendapatan disposable-nya. Lalu ada lagi yang keempat itu ada fungsi konsumsi dan tabungan. Tadi Ibu ingin menjelaskan kan fungsi konsumsi dan tabungan. Untuk fungsi konsumsi itu sendiri adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable-nya. Nah, perekonomian tersebut. Untuk fungsi tabungannya yaitu suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Dia bedanya hanya di antara sifat hubungannya ya. Kalau konsumsi itu sifat hubungannya itu di antara tingkat konsumsi rumah tangga, dan kalau untuk fungsi tabungan itu sifat hubungannya di antara tingkatnya tabungan rumah tangga. Selanjutnya ada fungsi konsumsinya itu ada persamaannya antara fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Ibu akan jelaskan juga persamaan dari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Baik, berikutnya kan tadi Ibu akan ngasih rumusnya ya, bukan rumusnya, kayak persamaan antara fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Untuk fungsi konsumsi, persamaannya itu C sama dengan A plus B, dan fungsi tabungannya itu S sama dengan min A ditambah dalam kurung 1 min B dikali Y. Nah,
keterangan dari fungsi konsumsi untuk nilai A-nya itu konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, dan B-nya itu kecondongan mengkonsumsi marginal, C-nya itu tingkat konsumsinya, dan Y-nya itu pendapatan nasionalnya. Untuk di fungsi tabungan, nilai S-nya itu nilai yang dicarikan S ya, tabungan. Terus nilai A-nya itu konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, dan yang B-nya itu kecondongan mengkonsumsi marginal, yang C-nya tingkat konsumsi, yang Y-nya pendapatan nasional. Sebenarnya sama aja sih rumusnya ya, bedanya kalau ini bedanya minus dan ditambahin 1 minus B dulu. Kalau yang ini kan langsung kayak A plus B aja, paling cuma beda di perhitungannya saja. Lalu yang berikutnya itu adalah persamaan keseimbangan tingkat konsumsi dan tabungan. Untuk tingkat konsumsi dan tabungan itu dirumuskan biasanya Y sama dengan C. Nah, untuk lebih mengetahui cara perhitungannya, Ibu langsung ngasih contoh aja, contoh soalnya yaitu C sama dengan 15 ditambah 0,75Y. Itu apabila ingin mencari kurva tabungannya, maka nilai ini menjadi S minus 15 plus 0,25Y. Itu kenapa bisa dapat segitu? Karena dari pendapatan nasional yaitu break even untuk kasus tersebut terjadi ketika Y sama dengan C. Sehingga Y sama dengan 15 plus 0,75Y, yaitu Y minus 0,75Y sama dengan 15. Kenapa Bu kok 0,75-nya jadi pindah ruas ke sebelah kiri gitu kan, yang tadinya ada di sebelah kanan. Terus ketika dia pindah ruas, dia menjadi minus, ya kan? Nah, karena dia menjadi minus, makanya ini Y-nya ini 1 dikurang 0,75, Y ini sisa 0,25Y, dan ini 15. Nilai Y-nya itu ya adalah, untuk nilai Y 15 dibagi 0,25 yaitu 60. Kurang lebih seperti itu caranya. Terus apabila terdapat investasi sebesar 10, ya kan, maka keseimbangan baru akan tercipta pada S sama dengan 1. Untuk ngitung S sama dengan 1 ini, dari yang 15 min 15Y ditambah 0,25Y sama dengan 10. Ini nggak pakai, min 15 aja, min 15, ini 0,25-nya tetap, yang ini sama dia pindah. Kenapa dia pindah jadi 25? Kenapa pindah? Minus 15 pindah ke ruas kanan itu jadi plus. Jadi 10 ditambah 15 itu 25. Jadi Y-nya itu sama dengan 100. Ibu ada satu contoh soal lagi, yaitu C sama dengan 20 plus 0,75Y, sama minta kayak tadi, jadinya Y sama dengan 20 plus 0,75Y, yang dimana Y dikurang 0,75Y sama dengan 20, yang ini dapat 0,25Y, dan ini 20, Y-nya sama dengan 100. Lalu diminta juga kalau jika S-nya itu sama dengan 1. S sama dengan 1. Untuk S sama dengan 1 yaitu minus 20 ditambah 0,25Y sama dengan 10. Diminta juga angka investasinya itu 10, maka 0,25Y sama dengan 10 ini ini bukan sama dengan 10, tapi jadi sama dengan 30, karena minus 20-nya pindah ruas menjadi plus, jadinya 10 ditambah 20, yaitu Y-nya jadi 120. Kan ini sudah ya, nanti Ibu akan ngasih soal untuk kalian ngitung dari persamaan keseimbangan yang tadi Ibu jelaskan, persamaan keseimbangan tingkat konsumsi dan tabungannya. Nanti Ibu kasih latihan, tapi kalian ngerjainnya langsung hingga grafiknya. Terus kalian buka di buku halaman 34, yaitu lanjut ada investasi. Investasi ini merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modul dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dari jasa dalam perekonomian. Terus biasanya itu untuk penentu tingkat investasinya itu investasi ada yang pertama investasi keuntungan dan tingkat bunga, yang kedua itu ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, terus yang ketiga itu kemajuan teknologinya, yang keempat itu tingkat pendapatan nasional di perubahannya, terus yang kelima itu ada keuntungan perusahaannya.
Terus ada juga penentu-penentu investasi yang lainnya itu adalah satu, ramalan keadaan di masa datang. Dua, perubahan dan perkembangan teknologi. Yang ketiga itu efek pertumbuhan pendapatan nasional. Dan yang keempatnya itu ada keuntungan perusahaan. Lalu itu ada yang namanya keseimbangan perekonomian negara. Biasanya keseimbangan perekonomian negara ini dia juga ada hitungannya. Kayak contoh soalnya ini, kayak fungsi konsumsinya itu C sama dengan 120 plus ditambah 0,75Y, sedangkan fungsi investasinya itu dilambangkan I sama dengan 40. Mari kita hitung bersama-sama ya. Yang ini Ibu hapus terlebih dahulu. Yang udah Ibu hapus terlebih dahulu. Lalu ada di situ diketahui data perekonomian suatu negara, yaitu fungsi konsumsinya ini C sama dengan 120 plus 0,75Y, dan I-nya ini sama dengan 40. Yang dimana ada dua pertanyaan. Yang satu dimintalah hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dan pendekatan injeksi kebocoran. Yang kedua, tentukan konsumsi dan tabungan keseimbangannya. Untuk yang pertama, untuk pendekatan pengeluaran dulu ya. Pendekatan pengeluaran. Untuk pendekatan pengeluarannya ini, yaitu masukin nilainya rumusnya Y sama dengan C plus 1, yang dimana Y sama dengan 120 plus 0,75Y plus 4, ini bukan 1I, maaf, plus 40. Jadi untuk ini 0,75Y ini pindah ruas ke sebelah kiri. 0,75Y 120 ditambah 40 jadi 160. Jadinya Y-nya ini sama dengan 640. Dari 160 dibagi 0,75Y. Ya, dibagi 0,75. Nah, untuk pendekatan injeksinya, pendekatan injeksi kebocoran. Untuk pendekatan injeksi kebocoran itu rumusnya I sama dengan S. I sama dengan S, dimana I-nya ini 40, S-nya itu minus 120 plus 0,25Y. 0,25Y dipindahin 0,25Y, terus ininya jadi positif ya. Jadi 120 plus 40 jadinya 160, 0,25Y. Y-nya itu jadinya hasilnya dapat 640. Dia menghitung dengan pendekatan pengeluaran atau pendekatan injeksi bocoran ini, hasilnya akan sama, yaitu 640 ya. Hasilnya akan sama. Terus karena besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, yaitu dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendekatan injeksi kebocoran ini sama hasilnya, yaitu 640. Lalu yang kedua itu diminta tentukan konsumsi dan tabungan keseimbangannya. Yang ini kan kalian udah ngerti ya. Sekarang mana ya? Sebentar, Ibu nyari penghapus ya. Mana ya? Nah, sekarang untuk menghitung tentukan konsumsinya itu, ya kehapus lagi soalnya. Tadi C sama dengan 120 plus 0,75. Iya. Nah, untuk ngitung yang tentukan konsumsi dan tabungan keseimbangannya itu hitungnya dengan cara, yaitu rumus C sama dengan C0 ditambah CY sama dengan, ya ini masukin Y-nya ini kan tadi kita udah dapet ya 640, yang ngitung tadi pakai pendekatan pengeluaran sama pendekatan injeksi bocoran. Jadi Y-nya itu tinggal masukin aja. Y-nya tinggal masukin lagi rumusnya 120 ditambah 0,75Y. Nah, Y-nya ini nanti masukin, jadi 120 tambah 0,75 dikali 640 ya. Jadi untuk Y-nya ini
nanti sama dengan 600 ya. Ini untuk yang konsumsi. Nah, untuk yang tabungannya, itu sama dengan S sama dengan minus C0 ditambah 1 min C dikali Y. Ya, sama dengan min 120 ditambah 0,25 Y-nya ini sama tadi ya 640 ya. Sama masukin 640. Tadi Pak mau pakai Y yang pendekatan pengeluaran, pendekatan injeksi dan bocoran itu sama aja karena hasilnya sama-sama 640. Ini tinggal dihitung dapat S yang 40. Ya, dikalikan dulu yang ini, habis ini dikalikan baru ditambahkan yang 120. Kayak gitu. Ibu mau ngasih contoh satu lagi, contoh soal satu lagi. Sebentar, Ibu hapus dulu ya. Udah, satu lagi Ibu buat contoh soal biar kalian itu apa ya, lebih paham gitu, lebih paham dengan perhitungannya dari fungsi konsumsi ini. Ada lagi Bu, Ibu bikin satu soal lagi, yaitu sama untuk keseimbangan perekonomian negara ya. Rumusnya itu rumusnya diketahuinya itu fungsi konsumsinya C habis lagi C sama dengan 100 ditambah 0,75 Y dan I-nya ini Ibu taruhnya 20. Kamu mau ngitung apapun, mau dengan cara pendekatan pengeluaran, pendekatan injeksi bocoran, itu bakalan sama hasilnya. Mari ya kita hitung lagi ya, pakai pendekatan pengeluaran. Oh, habisnya sepi doang, nggak terlalu kelihatan. Sebentar. Nggak ada ya, gue lupa naruhnya di mana. Nggak apa-apa lah ya, kelihatan dikit. Untuk ini Ibu masukin Y sama dengan C plus 1. Sama aja kalian ikutin lagi ke bawahnya. Y sama dengan turunin 100, 0,75 Y. Nanti ditambahin sama dengan 20, investasinya turunin. Nanti di sini langsung 0,25 Y. 120 Y-nya sama dengan 480. Kalau misalnya kalian ngitung yang pendekatan pengeluaran sama injeksi bocoran berbeda, itu berarti kamu ngitungnya ada kesalahan. Soalnya rata-rata antara ngitung pendekatan pengeluaran sama pendekatan injeksi bocoran itu sama, hasilnya sama. Terus untuk yang ini pendekatan injeksi, I sama dengan S, yang dimana I-nya itu ada 20, S-nya minus 100 ditambah 0,25 Y. 0,25 Y sama dengan 120 ya, sama dengan 120. Ininya pindah ruas, tambah sama dengan jadinya Y itu sama, dapatnya 480. Sama kan hasilnya ya. Lalu untuk menghitung apa tuh tadi namanya, untuk menghitung konsumsi dan tabungan keseimbangannya, untuk itu aduh maaf numpuk jadinya, itu Ibu hapus, udah tahan. Itu masukin lagi, berarti tinggal masukin rumusnya yang kayak tadi ya. Itu ada C sama dengan C0 plus CY ya kan, itu sama dengan 100 tambah 0,75, masukin 480 ya. Terus dapat hasilnya 100 plus 120 sama dengan 220 ya. Ini dikaliin dulu dapat 120. Untuk yang tabungannya sekarang habis lagi spidolnya ya. Untuk yang tabungannya minus CO ditambah 1 min CY sama dengan min 100 0,25 480 ya. Itu ya. Terus sama dengan 120 minus 100 sama dengan 20. S20. Kenapa kok jadi 120 Ibu, kok enggak ini? Dia sama aja, kalian mau naruh di mana juga ya. Itu hitungnya. Jadi hasilnya segitu. Terus Ibu akan ngejelasin itu efek angka pengganda yang ada di halaman 36 di buku kalian masing-masing.
Efek pengganda, efek angka pengganda atau biasa disebut multiplier effect perekonomian dua sektor, yaitu suatu angka yang menunjukkan rasio antara perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel yang membentuknya. Variabel penyebabnya adalah adanya perubahan di sektor pengeluarannya. Di sektor pengeluarannya, terus khusus pada keseimbangan perekonomian dua sektor adalah perusahaan pengeluaran di bidang investasi. Angka pengganda multipliernya itu yaitu satu, ada rasio perubahan total output akibat perubahan dari total pengeluaran. Yang kedua, multiplier atau angka pengganda adalah rasio dari perubahan tingkat output pendapatan nasional akibat perubahan dari variabel otonom atau autonomous variables. Dan yang ketiga, sedangkan variabel otonom adalah variabel yang tidak tergantung pada situasi kondisi perekonomian suatu negara. Lalu ada yang keempat itu angka pengganda multiplier ya itulah ya, sangat tergantung pada nilai dari marginal propensity to consume atau biasanya sering disebut MPC disingkatnya ya. Terus uraian mengenai proses multiplier dengan menggunakan contoh angka dapat menerangkan bagaimana proses tersebut wujud, tetapi tidak menerangkan secara jelas bagaimana menentukan besarnya nilai multipliers. Perhitungan nilai multipliers dapat dengan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan cara di bawah ini. Cara di bawah ininya itu ada rumusnya. Dalam perekonomian dua sektor, perubahan terjadi pada sektor investasi. Besarnya nilai multiplier ini dari perubahan faktor tersebut akan diterangkan dalam uraian berikut ya. Coba ibu akan uraikan dulu. Mana ya hapusnya? Misalnya kayak Y ya, habis Y sama dengan A plus 1 sama dengan 1 min B ya. Ini multiplier investment ya. Terus sama dengan K sama dengan 1 min B ya. Nah, ibu jelasin aja ya. Speedonya habis, jadi ibu jelasin aja. Itu sama aja seperti Y sama dengan C plus I, yang dimana Y sama dengan C plus I itu multiplier investmentnya KI sama dengan 1 dibagi 1 min B. Contohnya nih, dimisalkan dalam miliar rupiah fungsi konsumsi itu C sama dengan 20 ditambah 0,75 Y, 20 ditambah 0,75 Y ya kan, tadi contohnya ya. Dan besarnya investasinya ini I-nya itu 10, I-nya itu 10. Lalu maka pendapatan keseimbangan sebesar 120 apabila terdapat tambahan investasi sebesar 2 ditambah ini investasinya sebesar 2, maka pendapatan sekarangnya itu jadi K sama dengan 1 min B sama dengan 1 min 0,75 sama dengan 4 ya. Terus ini masukin delta Y sama dengan K dikali delta I. Delta Y sama dengan 4 dikali 2. Dimana kok bisa sih delta Y sama dengan 4 dikali 2, emang 4-nya dari mana? Gitu kan. Nah, 4-nya ini dari nilai K yang udah dihitung ya. Terus 2-nya ini dari investasi yang ditambah sebesar 2. Jadi dikali 2 sama dengan 8. Nah, Y sekarang sama dengan Y sebelum ditambah tambahan Y atau delta Y, yaitu sama dengan, berarti jadinya itu Y sekarang sama dengan 120 ditambah 8 jadinya 128 M miliar ya, miliar rupiah gitu. Kurang lebih perhitungannya seperti itu. Mungkin ibu sudah selesai untuk menjelaskan materi yang ibu ingin sampaikan ke kalian, yaitu tentang tadi keseimbangan pendapatan nasional perekonomian dua sektor. Selebihnya ibu akan menjelaskan materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya yang ibu jelaskan mungkin, atau nanti kalian ada yang ingin dipertanyakan, tanyakan saja. Jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian kerjakan halaman 38, dikumpulkan di minggu depan tuh. Terus mungkin ibu sampai sini aja ngajarinnya. Kalau memang ada yang nanti kurang mengerti ya, tadi lupa ibu di perkenalan, biasanya ibu kalau ngenalin tuh ngasih nomor WA, nomor WhatsApp buat kalian yang memang ingin memperdalam, bukan ingin memperdalam, emang pengen belajar ekonomi dan ingin tahu
teori ekonomi makro itu seperti apa, atau kurang jelas dari yang penjelasan ibu berikan, atau ibu ngejelasinnya kecepatan, nanti bisa tanya aja ke nomor ibu ya di sini. Nanti bisa kak ibu bisa sampaikan sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Bye bye.